Soal nomor 31. Menerapkan suatu prinsip, membuat model, mengevaluasi, merencanakan, memperhitungkan atau meramalkan kemungkinan, meramalkan atau menduga, mengemukakan pendapat, atau mengambil kesimpulan, termasuk klasifikasi kata kerja operasional sesuai dengan tingkat berpikir. A. Berhubungan dengan mencari keterangan. B. Memproses. C. Menerapkan dan mengevaluasi. D. Perilaku yang kreatif. E. Perilaku kompleks, masuk akal, dan bisa mengambil atau pertimbangan atau keputusan. Jawabannya adalah C. Soal berikutnya, dalam mengembangkan indikator hendaknya A. Urutan berdasarkan hierarki konsep disiplin ilmu atau tingkat kesulitan materi. B. Adanya keterkaitan antar standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran. C. Adanya keterkaitan standar kompetensi dan kompetensi dasar antar mata pelajaran. D. Sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah, dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur atau dapat diobservasi. E. Memperhatikan rujukan objek dan atau alat atau bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Jawabannya adalah D. Soal nomor 34. Soal nomor 33. Mensintesisikan, mengelompokkan, menjelaskan, mengorganisasikan, meneliti, melakukan eksperimen, membuat analog, mengurutkan, termasuk klasifikasi kata kerja operasional yang sesuai dengan tingkat berpikir. A. Berhubungan dengan mencari keterangan. B. Memproses. C. Menerapkan dan mengevaluasi. D. Perilaku yang kreatif. E. Perilaku kompleks, masuk akal, dan bisa mengambil pertimbangan. Jawabannya B. Soal nomor 34. Dalam menentukan materi pokok, hendaknya mencakup sebagai berikut. A. Berisikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang harus dipelajari siswa dalam rangka menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar. B. Berisi garis besar model, pendekatan, strategi, metode, atau teknik pembelajaran yang digunakan yang memungkinkan siswa aktif berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran, termotivasi, menaruh minat, tertantang untuk menemukan sendiri pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan yang harus dikuasai. C. Berisi bagaimana proses dan hasil belajar akan dievaluasi atau dinilai. D. Berisi alokasi waktu yang diperlukan untuk mempelajari setiap standar kompetensi. E. Berisi bahan rujukan dan sumber belajar lainnya. Jawabannya adalah A. Ya, berikutnya. Dalam mengidentifikasi materi pembelajaran yang menunjang pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar, hendaknya mempertimbangkan berikut, kecuali A. Potensi peserta didik. B. Tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. C. Kebermanfaatan bagi pendidik. D. Aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran.
E. Relevansi. Jawabannya adalah C. Ya, soal nomor 36. Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pernyataan tersebut di atas sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum. A. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. B. Relevansi dengan kebutuhan kehidupan. C. Menyeluruh dan berkesinambungan. D. Beragam dan terpadu. E. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Jawabannya E. Next. Nomor 37. Pengembangan kurikulum dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha atau industri, dan dunia kerja. Pernyataan tersebut di atas sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum. A. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. B. Relevan dengan kebutuhan kehidupan. C. Menyeluruh dan berkesinambungan. D. Beragam dan terpadu. E. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Jawabannya adalah B. Next. Nomor 38. Dalam menentukan tujuan khusus pembelajaran, hendaknya memperhatikan berikut ini, kecuali A. Tujuan khusus pembelajaran yang relevan dengan standar kompetensi dasar. B. Tujuan khusus pembelajaran berisikan perumusan tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai siswa setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran. C. Tujuan khusus pembelajaran bisa menyangkut aspek kognitif, psikomotorik, atau efektif. D. Dalam merumuskan tujuan khusus pembelajaran perlu digunakan kata-kata yang operasional, yaitu kata-kata yang teramati dan terukur. E. Menentukan rincian materi yang relevan dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Jawabannya adalah D. Ya, soal berikutnya. Nomor 39. Merumuskan tujuan pembelajaran dilakukan A. Setelah menentukan SK, KD, dan indikator yang akan digunakan yang terdapat pada silabus yang telah disusun. B. Setelah mengidentifikasi materi ajar berdasarkan materi pokok atau pembelajaran yang terdapat dalam silabus. C. Setelah menentukan metode pembelajaran yang akan digunakan. D. Setelah merumuskan langkah-langkah pembelajaran terdiri dari kegiatan awal, inti, dan akhir. E. Setelah menentukan alat, bahan, sumber belajar yang digunakan. Jawabannya adalah A. Oke, soal nomor 40.
Dalam menentukan rencana implementasi kegiatan pembelajaran, perlu memperhatikan hal berikut, kecuali A. Tentukan model, pendekatan, strategi, metode, teknik pembelajaran yang memungkinkan siswa berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. B. Strategi yang dipilih hendaknya menantang, memotivasi, mendorong minat siswa untuk secara mandiri menemukan sendiri pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai. C. Beberapa pendekatan yang dapat dipergunakan antara lain pembelajaran kontekstual, konstruktivisme, pembelajaran pemecahan masalah, pembelajaran individual, pembelajaran kooperatif, metode proyek, penugasan, dan sebagainya. D. Menentukan rincian materi yang relevan dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. E. Tentukan rencana kegiatan yang perlu dilakukan guru, menyiapkan, memotivasi, dan menarik perhatian siswa, menyajikan materi pembelajaran baik secara suksesif maupun simultan, menggunakan berbagai media dan metode dengan menerapkan prinsip perulangan, menugasi, memberikan umpan balik, memberikan tes, dan menentukan tindak lanjut. Jawabannya adalah D. Nomor 41. Guru profesional dituntut memahami karakteristik peserta didiknya agar dapat mencapai hasil yang optimal. Hal ini merupakan implementasi dari A. Kompetensi kepribadian, B. Kompetensi profesional, C. Kompetensi pedagogik, D. Kompetensi sosial, E. Kompetensi akademik. Jawabannya adalah C. Soal nomor 42. Salah satu kegiatan guru untuk mengetahui tingkatan penguasaan kompetensi prasyarat peserta didik adalah A. Melatih siswa mengerjakan soal ujian nasional, B. Mengidentifikasi siswa yang mampu berbahasa Inggris, C. Melakukan kegiatan pretest, D. Melakukan post-test, E. Melakukan ulangan harian dadakan atau spontanitas. Jawabannya adalah C. Ya, next. Perhatikan pernyataan berikut. Hindari saran dan pernyataan negatif yang dapat melemahkan semangat belajar siswa. 2. Ciptakan situasi kompetitif antar sesama siswa secara sehat. 3. Jatuhkan hukuman dan sanksi yang berat atas kelalaian dan ketidaktaatan siswa yang melanggar. 4. Berikan penghargaan yang tulus terhadap peringkat kelas. Dari pernyataan tersebut di atas, yang dapat digunakan untuk mengatasi kesulitan belajar siswa yang memiliki motivasi dan minat belajar rendah adalah pernyataan A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 1 dan 2 dan 3, D. 3 dan 4, E. 1 dan 4. Jawabannya adalah A. Next. Nomor 44. Pada setiap awal tahun pelajaran, setiap guru membuat peta kompetensi dasar untuk menentukan kriteria ketuntasan minimal atau KKM mata pelajaran. Dalam menentukan ketuntasan minimal, setiap KD harus memperhatikan indeks siswa. Pernyataan berikut yang bukan faktor utama yang menentukan indeks siswa adalah A. Data hasil seleksi penerimaan siswa baru, B. Nilai kelas
nilai rapot kelas sebelumnya. C. Tes seleksi masuk atau hasil tes psikologis. D. Nilai ujian nasional bagi jenjang SMP. E. Data pengelompokan sosial ekonomi orang tua. Jawabannya adalah E. Ya, berikutnya nomor 45. Pak Dedi menemukan kasus kesulitan belajar yang dialami oleh siswanya. Ternyata disebabkan cara belajar yang salah. Langkah yang paling tepat dilakukan untuk mengatasi kesulitan belajar tersebut adalah A. Berikan kesempatan kepada siswa bersangkutan untuk mendiskusikan aspirasinya secara rasional. B. Tunjukkan akibat atau dampak cara belajar yang salah terhadap prestasi belajar. C. Ciptakan iklim sosial yang sehat antar guru dengan siswa di dalam kelas. D. Berikan kesempatan memperoleh pengalaman yang menyenangkan atau memperoleh sukses dalam belajar. E. Ciptakan suasana yang kondusif sehingga tercipta kreatif siswa. Ya, jawabannya adalah B. Ya, soal nomor 46. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Faktor situasi yang tidak kondusif yang dialami siswa. 2. Kapasitas belajar umum terbatas. 3. Kapasitas belajar khusus tak sesuai dalam bidang tertentu. 4. Populasi siswa di dalam kelas terlalu besar. Pernyataan di atas yang merupakan faktor penyebab kesulitan belajar yang bersumber dalam diri siswa adalah pernyataan A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 3, D. 3 dan 4, E. 4 dan 2. Ya, jawabannya adalah C. 47. Agar peserta didik dapat mengembangkan potensi sesuai bakat dan minat, maka sekolah dalam memfasilitasi pengembangan diri melalui kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan tersebut harus memiliki fungsi A. Penyaluran, pengembangan edukatif, rekreatif, dan religius. B. Penyaluran, pengembangan, edukatif, rekreatif, prestasi. C. Penyaluran, pengembangan, edukatif, rekreatif, prestasi, dan ekonomis. D. Prestasi, rekreatif, edukatif, produktif. E. Prestasi, pengembangan, edukatif, dan ekonomis. Jawabannya adalah B. Ya, soal berikutnya. Agar potensi peserta didik dapat berkembang secara optimal, maka dalam kegiatan pengembangan diri dapat difasilitasi melalui bimbingan konseling dan kegiatan ekstrakurikuler. Dalam KTSP, kegiatan pengembangan diri yang diampu melalui bimbingan konseling meliputi 4 hal, ialah A. Layanan pribadi, sosial, belajar, dan intelijensi. B. Layanan pribadi, sosial, karir, dan intelijensi. C. Layanan pribadi, sosial, karir, dan belajar. D. Layanan pribadi, sosial, intelijensi, dan belajar. E. Layanan sosial, karir, intelijensi, dan belajar. Jawabannya adalah C. Soal berikutnya.
Pembelajaran bermakna memerlukan usaha yang sungguh-sungguh dari siswa untuk menghubungkan konsep baru dengan konsep relevan yang telah dimiliki sebelumnya. Usaha guru untuk mengetahui konsep awal yang dimiliki siswa adalah dengan A. Siklus belajar, B. Peta konsep, C. Pembelajaran konsep, D. Struktur kognitif, E. Pemrosesan informasi. Jawabannya adalah B. Ya, soal nomor 50. Manakah di antara pernyataan berikut yang tidak sesuai dengan model konstruktivis dalam mengajar? A. Menyiapkan benda-benda nyata untuk dimanfaatkan siswa belajar. B. Mengajarkan siswa untuk saling berinteraksi. C. Membiasakan siswa berpikir dengan cara mereka sendiri. D. Memberi tugas siswa untuk menghafal konsep tertentu. E. Menjelaskan suatu konsep secara detail. Jawabannya adalah D. Ya, soal berikutnya nomor 51. Pembelajaran kontekstual dianggap pembelajaran yang bersifat mendidik. Hal itu disebabkan karena karakteristik pembelajaran tersebut adalah A. Membangkitkan minat siswa, B. Merangsang siswa lebih aktif belajar, C. Memberi kesempatan siswa berkreasi, D. Membiasakan siswa belajar sesuai dengan lingkungan, E. Menantang siswa untuk selalu belajar. Jawabannya adalah D. Next, soal nomor 52. Indikator dalam RPP dikembangkan berdasarkan A. Standar kompetensi, B. Kompetensi dasar, C. Materi pembelajaran, D. Strategi pembelajaran, E. Metode pembelajaran. Jawabannya adalah B. Ya, next. Nomor 53. Bagaimana pendapat saudara bila menjumpai seorang rekan guru di sekolah yang menggunakan televisi sekolah untuk pembelajaran bahasa? A. Setuju, karena dapat melatih siswa mengamati gerak bibir presenter. B. Sangat setuju, karena televisi adalah media pembelajaran yang menyenangkan. C. Kurang setuju, karena acara televisi sering tidak atau kurang mendidik. D. Setuju dan tidak setuju, bergantung pada kompetensi yang hendak dicapai dalam pembelajaran. E. Sangat tidak setuju, karena dapat memecah perhatian siswa dalam mengikuti pembelajaran. Ya, jawabannya adalah D. Soal nomor 54. KTI hasil penelitian tindakan kelas makin banyak dipakai sebagai kegiatan pengembangan profesi guru. Hal ini karena para guru memahami bahwa salah satu tujuan kegiatan pengembangan profesi adalah dilakukannya kegiatan nyata di kelasnya dan ditujukan untuk meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajarannya. Bagi sebagian besar guru, melakukan kegiatan seperti itu sudah biasa dilakukan. B. Kegiatan PTK harus dilaksanakan dengan menggunakan kaidah-kaidah ilmiah, karena hanya dengan cara itu
mereka akan dapat mengembangkan profesinya. C. Kegiatan PTK dapat berupa pelaksanaan penelitian tindakan di dalam kelas yang diyakini makin layak untuk menjadi prioritas pada kegiatan pembelajaran. Tindakan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan mutu pembelajaran adalah dengan menguji atau menerapkan hal-hal baru dalam praktek pembelajarannya. D. Banyak inovasi baru dalam pembelajaran, terutama dalam praktik pembelajaran, memerlukan verifikasi maupun penerapan dalam proses pembelajaran. E. Sebagian besar guru yang telah mencapai golongan 4 ke atas. Jawabannya adalah E. Ya, nomor 55. Standar Nasional Pendidikan Republik Indonesia terdapat dalam A. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, B. Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006, C. Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006, D. Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007, E. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005. Jawabannya adalah E. Ya, nomor 56. Pandangan belajar sebagai perubahan tingkah laku yang relatif permanen merupakan pandangan belajar yang digunakan oleh teori belajar A. Behaviorisme, B. Kognitivisme, C. Behaviorisme dan kognitivisme, D. Semua benar. Ya, jawabannya adalah A. Soal nomor 57. Seorang guru merancang peralatan isi pembelajaran dengan menggunakan peta konsep sebagai strategi untuk memudahkan belajar siswa. Keputusan guru tersebut menerapkan teori A. Behaviorisme, B. Kognitivisme, C. Behaviorisme dan kognitivisme, D. Konstruktivisme. Jawabannya adalah D. Ya, next. Pengetahuan adalah subjektif dan dibangun oleh individu berdasarkan pengalaman sehari-hari. Pernyataan ini disampaikan oleh A. Behaviorisme, B. Kognitivis, C. Kognitivis behavior, D. Konstruktivisme. Jawabannya adalah D. Nomor 59. Mengapa peranan guru begitu penting dalam pembelajaran? A. Perilaku guru sebagai panutan digugu dan ditiru. B. Guru sebagai sumber ilmu. C. Keputusan tindakan memerlukan jenis dan kreativitas belajar siswa. D. Tanpa guru, proses belajar siswa terganggu. Jawabannya adalah A. Nomor 60. Pemahaman teori belajar penting untuk dipakai. A. Menambah wawasan modul pembelajaran. B. Sebagai bahan penunjang pembelajaran. C. Dasar pengembangan model pembelajaran. D. Sebagai acuan untuk media
belajar? Jawabannya adalah C. Nomor 61. Learning dalam behaviorisme menekankan adanya A. Perubahan perilaku, B. Interaksi terus-menerus, C. Pemaknaan informasi baru, D. Perubahan pengetahuan. Jawabannya A. Next. Menurut konstruktivisme, pengetahuan tentang A. Hasil dari interaksi dan paradigma stimulus respon, B. Hasil konstruksi yang dibangun sendiri oleh pembelajar, C. Hasil kerja kelompok yang selalu bertambah, D. Hasil temuan mata aturan yang menjadi sumbernya. Jawabannya B. Ya, soal nomor 63. Praktek proses sangat cocok untuk mapel. A. Keterampilan, B. Sains, C. Sastra, D. Ilmu sosial. Jawabannya A. Next. Nomor 64. Tidak termasuk dalam ranah kompetensi kepribadian seorang guru adalah bicara santun, namun efektif. A. Kepada murid dan sejawat, B. Kepada KS maupun orang lain, C. Dalam rapat guru maupun di kelas, D. Komunikasi dalam penelitian. Jawabannya adalah D. Nomor 65. Tidak termasuk dalam komponen mengajar seorang guru adalah kemampuan A. Menyusun dan mengembangkan alat evaluasi, B. Menggunakan atau memanfaatkan media pembelajaran, C. Berkomunikasi secara santun namun efektif dengan murid dan pengawas, D. Menanamkan kebiasaan tidak boleh mencontoh saat ulangan. Ya, jawabannya adalah C. Ya, demikian video kali ini. Jika ada jawaban yang kurang pas, teman-teman bisa mengoreksi atau memilih jawaban lain. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya doakan semoga teman-teman bisa lulus pretest dan akhirnya bisa lulus PPG. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.